Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, berkat penyertaan-Mu, anugerah-Mu, limpah rahmat-Mu dalam hidup kami ada sebagaimana ada. Kami memberikan pujian bagi-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih sebab hidup kami ada karena Tuhan, dan hidup kami ada sebagaimana ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu terus menyertai kami, dan Roh-Mu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan terus singkap bukakan rahasia firman-Mu, celikkan mata rohani kami, buka pikiran kami untuk semakin mengerti isi hati-Mu, rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan juga untuk dunia ini dan untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh apa yang Kau inginkan di hidup kami semua terjadi, semua tergenapi, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah hidup itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami beri pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, dan sembah kami hanya kepadamu. Karena semua daripadamu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih Kristus yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini kita akan kembali di Jumat Agung yang sangat luar biasa ini, dan juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khususnya memperingati Hari Paskah, kita mengerti bahwa ini adalah masa-masa yang sangat dahsyat yang harus dipahami dan harus dikenang oleh setiap kita orang percaya. Ya, bahwa Paskah itu adalah bicara tentang penebusan, bicara tentang keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh melihat bagaimana rancangan Tuhan tentang penebusan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara, kita akan lihat bagaimana Paskah pertama. Jadi kita harus mengerti nih, apa sih Paskah yang disebut sebagai penebusan itu ya, dan kenapa kita ditebus, dari mana kita ditebus. Ini penting, saudara. Sebab kalau kita nggak ngerti arti Paskah itu, kalau kita nggak ngerti apa tujuan penebusan dan dari mana kita ditebus, ya, kenapa kita ditebus. Kalau kita nggak pahami ini, saudaraku, maka kita akan kita akan gamang ya memahami tentang karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Nah, sekali lagi bahwa apa yang sudah kita alami dalam realita penebusan Kristus di dalam perjanjian lama itu sudah di dalam perjanjian baru itu sudah dimulai dari perjanjian lama. Nah, kalau kita belajar di Alkitab dari kitab Keluaran, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa penebusan umat Tuhan yang pertama dalam perjanjian lama itu adalah merupakan gambaran daripada penebusan umat Tuhan di perjanjian baru. Jika di perjanjian lama itu ada banyak simbol-simbol, itu adalah simbol sebenarnya ya, dan itu adalah bayangan, walaupun itu adalah memang umat Tuhan yang benar dalam perjanjian lama. Jadi umat perjanjian lama itu adalah bangsa Israel sendiri secara lahiriah, dan sekarang umat Tuhan perjanjian baru semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara sekarang setelah di dalam Kristus, kita sejajar dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel lah dalam perjanjian lama umat atau bangsa yang dikenal Tuhan. Di luar itu Tuhan nggak kenal, dan hanya inilah umat pilihan Tuhan. Dan itu kita lihat fakta itu bukan kita ngarang-ngarang ya saudaraku, dan kita juga bisa melihat fakta kenyataannya sampai hari ini bangsa Israel eksis saudaraku, walaupun dengan berbagai banyak tantangan, berbagai banyak hal yang mereka hadapi dalam sebuah bangsa, dan
secara pikiran manusia, secara logika itu mustahil mereka bisa berdiri lagi sebagai sebuah bangsa. Dan akhirnya kita tahu bahwa Israel kembali berdiri sebagai sebuah bangsa tahun 1948. Dan ini semua adalah penggenapan Alkitab, karena semua sudah tertulis dalam Alkitab bahwa Israel akan kembali dikenal sebuah bangsa, dan Tuhan akan himpunkan kembali mereka yang sudah Tuhan serahkan ke berbagai bangsa di dunia ini karena pemberontakan mereka. Tuhan sudah serahkan mereka karena segala dosa penyembahan berhala mereka yang membuat Tuhan murka, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk dikuasai oleh musuh. Nah, saudara, kembali lagi kepada penebusan dalam konteks perjanjian lama. Kita temukan bahwa penebusan dalam konteks perjanjian lama itu ada pada bangsa Israel yang sedang berada di Mesir. Nah, kita tahu sejarah Israel ini kenapa ada di Mesir, saudara. Itu ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya singkatnya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yusuf yang sudah jadi budak di Mesir oleh tangan Tuhan, oleh karya Tuhan, akhirnya menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri di Mesir, saudara, menjadi yang berkuasa, dan kuasanya sungguh dahsyat, ya, tidak kalah dari Firaun, ya. Itu kalau kita lihat, dan itu semua tertulis di Alkitab. Hanya saya nggak akan, mari kita buka ayatnya, nanti kita terlalu lama, saudaraku, ya. Nah, ini saudara, ini semua adalah firman yang tertulis di Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu setelah Yusuf berhasil mengumpulkan banyak gandum di Mesir, terjadi kelaparan. Wow. Dan akhirnya Israel, Yakub ayahnya dengan semua keturunannya waktu itu yang masih tinggal di tanah Kanaan, saudara, akhirnya cari gandum, dan akhirnya singkatnya bertemulah anak-anak Yakub yang lain dengan Yusuf yang sudah menjadi perdana menteri di Mesir. Dan akhirnya itulah awal kenapa orang Israel pindah dari Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, akhirnya menetap di Mesir. Nah, saudara tahu, ketika orang Israel ada di Mesir, saudara tahu bahwa Tuhan menaruh mereka, tentu lewat Yusuf atas seizin Firaun, untuk tinggal di tanah Goshen. Nah, itu yang kita sudah bahas di dalam episode sebelumnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tempat di mana Tuhan menyediakan tempat buat kita, yaitu tempat kita dipelihara. Bahkan dahsyat, ya, dan tempat pemeliharaan itu adalah tempat yang Tuhan sediakan, disebut Goshen. Goshen itu adalah tempat kita terpelihara sehingga kita nggak akan pernah kena tulah seperti yang terjadi di Mesir. Itu dahsyat. Nah, Goshen itu adalah padang penggembalaan. Padang penggembalaan di sini, saudaraku, ya, kalau kita kaitkan ke sekarang, ini bicara tentang hidup kita yang jadi domba yang digembalakan oleh firman penggembalaan. Ingat ini bukan bicara gereja, ini tidak bicara pendeta, tapi ini bicara firman penggembalaan yang alkitabiah. Nah, saya sudah bagikan bahwa firman penggembalaan itu adalah firman pengajaran mempelai. Kata mempelai di situ, saudara nggak usah tergoda dengan kata mempelainya yang selama ini sudah sering disalah mengerti orang dan diplesetkan oleh orang-orang tertentu, seolah-olah mereka lah yang menjadi akses jalan ke surga, dan tanpa mereka nggak akan ke surga, padahal mereka sendiri juga nggak ke surga, saudaraku, karena sudah dikuasai oleh roh Farisi, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kata mempelai ini bicara tentang relationship, hubungan. Jadi artinya, saudaraku, kalau kita sudah digembalakan dengan firman penggembalaan, artinya ini firman pengajaran yang membawa saya dan saudara itu melekat di hati Tuhan, menjadi orang yang sehati dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, kembali kepada visi awalnya Tuhan, segambar serupa dengan Allah. Keren. Segambar serupa dengan Allah. Ini pengajaran penggembalaan. Ini firman penggembalaan yang akan membuat saudara dan saya tinggal di tempat yang disediakan Tuhan.
Dan tempat yang disediakan Tuhan itu dalam konteks perjanjian lama adalah Goshen. Nah sekarang pun Goshen, tapi secara rohani. Secara rohani Goshen, artinya di mana Tuhan proteksi habis hidup saya dan saudara. Itu sebabnya bagi mereka yang melekat dengan Tuhan, seperti dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Itu keren. Dan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan itu disebut adalah anak-anak siang, disebut anak-anak terang. Sekali lagi, anak siang, anak terang itu adalah gambaran daripada hidup kita yang tinggal di dalam firman. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak siang dan anak terang itu di dalam ayat 4, 5, 1 Tesalonika pasal 5. Lalu di ayat yang ke-9-nya, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan beroleh selamat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dahsyat ya, soal luar biasa. Makanya, saudara, mau aman dari virus corona? Dan saya mau beritahu, Alkitab sudah mencatat bahwa akan ada lagi bencana yang lebih mengerikan dari virus corona. Bahkan sampai pada akhirnya nanti, kita orang Kristen akan dibantai di dunia ini. Dan orang yang membunuh kita akan merasa berbakti kepada Allah. Dan mereka akan menganggap bahwa kekristenan adalah penyebab kekacauan dunia. Nah, oleh sebab itu ditulis di Alkitab. Nanti kalau saudara baca, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-6, di dalam ayat 9, 10 dan selanjutnya, ada banyak kepala-kepala yang dipenggal dan mereka ada di bawah mezbahnya Tuhan di sorga. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau tidak membalaskan darah kami kepada para pembunuh-pembunuh kami yang ada di bumi? Lalu Tuhan berkata, sabar sebentar lagi sampai genap jumlah orang yang diselamatkan. Nah saudara, akan ada lagi virus-virus, akan ada lagi bencana-bencana. Nanti saudara baca di dalam Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 8, pasal 9, pasal 11, dan juga pasal 15, 16. Di situ kita akan temukan ini, saya sudah singgung berulang-ulang. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan murka Tuhan. Dan inilah waktu penggenapan dari semua apa yang akan terjadi itu. Dimulai dari virus corona sebagai permulaan penderitaan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-8. Kalau saudara ikuti terus siaran langsung kami dalam ibadah raya, saudara, saya sudah bagikan itu bahwa mulai dari bulan 2 saya mulai bagikan bahwa kita sudah harus persiapkan diri kita masuk kepada keadaan akhir zaman yang akan digenapi. Nah, orang-orang yang mempersiapkan dirinya masuk kepada menghadapi situasi akhir zaman adalah orang-orang yang harus menjadi kantong kulit yang baru. Dalam Markus pasal 2 ayat 22, menjadi kantong kulit yang baru yang terus diisi dengan anggur baru. Mengapa? Karena dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Yang lain boleh rusak. Semua boleh dirusak, dunia boleh hancur. Tapi minyak dan anggur jangan dirusakkan. Ini gambaran apa? Ini gambaran daripada hidup saya dan saudara yang terus terisi dengan anggur baru. Ini gambaran hidup saya dan saudara yang memiliki meterai Allah. Karena bicara minyak, ini bicara tentang pengurapan. Dan saya sudah bagikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, kalau saya nggak salah ayat 21-22 ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memeteraikan kita dengan pengurapan Roh Kudusnya. Ya, di dalam, saya akan bacakan saudaraku dalam 2 Korintus 1:21-22, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, garis bawahi kata mengurapi. Lalu ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ada pengurapan Roh Kudus. Ini minyak. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen ya tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, nggak ada meterai Tuhan. Tidak ada meterai Tuhan, nanti saudara baca di dalam Wahyu pasal 9 dan juga di Wahyu pasal 7 ayat mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saudara, bahwa orang-orang yang tidak dimeteraikan mereka akan dihabisi. Mereka akan hangus
mereka akan hancur dengan segala malapetaka yang terjadi, dengan segala pengerusakan, dengan segala kesusahan yang terjadi. Akan selesai. Dan makanya saya bilang, ini tandanya, ini akan menjadi bukti buat saudara dan saya, siapa kita kepunyaan Tuhan. Akan kelihatan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab Tuhan akan buat perbedaan. Menurut Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Akan ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan ada. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih punya kesempatan sekarang untuk berubah. Ini dia. Haleluya. Ini yang saya suka saudaraku. Jadi Tuhan itu baik. Sebelum semuanya itu terjadi dan berakhir nanti, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk berubah. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih lagi membenahi diri kita, mengejar apa yang Tuhan mau. Makanya saudaraku, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, dan saudara terbuka hati, doa saya, biar Roh Kudus menjamah setiap kita, dan memenuhi kita, dan melimpahi kita dengan hikmat, dan pengertian, serta pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Nah, kembali lagi saudaraku, awal bagaimana orang Israel ada di Mesir. Nah, setelah mereka ada di tanah Goshen, saudara, dan mereka terus makin makmur tentunya. Karena dalam penggembalaan itu membuat kita jasmani dan rohani makmur. Yes. Oh, ini teologi prosperity, Pak. Bukan, itu kebenaran. Itu firman. Tapi ingat, kita makmur, kita dimakmurkan, itu bukan tujuan akhir. Supaya ada perbedaan, biar kita jadi berkat. Ingat, kita diberkati supaya jadi berkat. Kalau saudara nggak jadi berkat, ya selesai. Saudara akan jadi laut mati yang akan segera berbau busuk. Ya, jadi kita diberkati itu untuk jadi berkat. Nah, anak Tuhan itu harus diberkati. Tapi ingat, untuk jadi berkat, bukan untuk poya-poya, terus jalan-jalan ke luar negeri, posting di IG, posting di Facebook, lagi jalan-jalan nih guys. Bukan gitu. Jalan-jalan sih oke, mau traveling sih oke, nggak masalah saudaraku yang nggak oleh Tuhan. Tapi kalau hanya itu tujuan hidupmu, itu kebanggaanmu, itu tanda kau tidak mengenal Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi pasalnya yang ketiga, saudaraku, apa yang merupakan kebanggaan bagiku dahulu, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua itu. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Jadi semua kenikmatan dunia ini jadi sampah bagi kita yang sudah mengenal Tuhan. Kata mengenal Tuhan itu dalam. Semalam saya sudah sampaikan, kalau orang yang mengenal Tuhan itu, orang yang tidak tinggal di tempat penggembalaan itu adalah orang-orang penikmat Tuhan. Ini dia nih. Saya kalau udah sampai ke sini, rohku bergelora, saudara. Ya, kita semua harus menjadi umat Tuhan yang bisa menikmati Tuhan. Jadi bukan lagi menikmati kuliner yang menjadi kebahagiaan hidup kita. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, ya nikmatilah kuliner itu. Ya kita nikmati. Ya, mau traveling, saudara nginap di hotel bintang 7 atau bintang 10, mau bintang 100. Nikmati. Tapi bukan itu menjadi tujuan hidup. Itu bukan menjadi nikmat, puncak nikmat dalam hidup kita. Celaka, saudara. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita yang berasal dari dunia ini, itu hanya sebagai bonus tambahan. Itu nggak boleh melekat. Makanya firman Tuhan berkata, harta bertambah, jaga hatimu, jangan melekat. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini keren, ini penting. Supaya saya dan saudara tetap berada di koridornya Tuhan. Nah, dahsyat. Nah, saudara, itu yang disebut dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, hidup di hati Tuhan karena firman penggembalannya. Jadi firman penggembalaan itu membuat saya dan saudara hidup di pusat hati Tuhan. Kita tahu tujuan Tuhan, kita tahu destiny Tuhan di hidup kita. Kita tahu destiny Tuhan untuk dunia ini. Kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan sekarang. Karena ingat baik-baik, dalam kitab Amos pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7 berkata, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum dia memberitahukannya kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya. Hamba Tuhan, nabi Tuhan itu ya semua orang percaya yang melekat dengan dia. Bisa Tuhan pakai menjadi nabi, dan semua kita adalah hamba bagi Tuhan. Jadi nggak ada yang terjadi ini yang Tuhan tidak beritahu kepada umat yang benar. Itu dalam Amos pasal yang
3 dan ayat yang ke-6, 7 ya. Dan tidak ada malapetaka terjadi, Tuhan tidak melakukan itu di ayat yang ke-6, lalu di ayat 7 Tuhan tidak melakukan. Mas catatin ayat-ayat ini, dan ini juga nanti masih tetap saya biarkan di Facebook saya bagi yang pendengar Facebook ya, yang di streaming di Facebook ya. Saudara bisa nanti tetap dengar ulang dan ayat-ayat ini, karena tadi agak terlalu cepat ya. Saudara bisa catat ayat-ayat itu dan renungkan kembali, selidiki seperti jemaat yang ada di Berea, saudara ya. Mereka itu orang yang hatinya baik, lalu mereka mendengar firman itu dan menyelidiki menurut kitab suci apakah benar seperti itu, apakah benar demikian. Itu penting, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oke, kita kembali kepada penebusan, sebab kita ada di Jumat Agung pada hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu karena bangsa Israel terus semakin makmur dan semakin bertambah banyak di Mesir, maka mulailah Mesir empot-empotan nih istilahnya nih saudara. Mulailah mereka khawatir dengan keberadaan daripada bangsa Israel yang justru akhirnya jauh lebih makmur dari mereka. Jadi ini memang ini gambaran anak Tuhan. Diberkati salah, enggak diberkati juga salah. Ya, kita kalau kurus dibilang kurang doa, kalau kurus dibilang kurang diberkati. Kalau udah sedikit agak gemuk, berminyak sedikit, saya dibilang wah inilah makan sendiri katanya. Jadi memang serba salah. Wah ini kemakmuran ini semua patokannya adalah ya, itu selalu begitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay, no problem. Itu kita abaikan saja karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita yang tahu kita masih punya hubungan yang benar atau tidak dengan Tuhan ya. Nah, kembali saudaraku, apa yang terjadi? Lalu akhirnya Firaun membuat siasat bersama dengan pegawainya, dan akhirnya Israel dipaksa kerja paksa. Nah, itu tertulis saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya di dalam kitab Keluaran ya ayat yang ke-8 ya, atau kita mulai dari ayat yang ke-6. Mulailah ayat yang ke-6. Keluaran pasal pertama ayat yang ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Gila banget ya. Jadi mereka benar-benar makmur secara kuantitas jumlah ya, saudara, dan juga secara ekonomi juga mereka cukup makmur ya. Lalu apa yang terjadi dengan dahsyat? Perhatikan sekali lagi ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Wow, berlipat ganda dengan dahsyat. Jadi melebihi dari orang Mesir. Nah, ini anak-anak Tuhan. Hidup kita kalau tergembala dengan benar melebihi dari orang dunia. Jadi kalau orang bilang gini, wah pendeta mah nggak boleh ini, melebihi. Hanya kalau kita diberkati, ingat kita harus jadi berkat, gitu loh. Kita harus jadi berkat. Ingat itu, bukan untuk menikmati sendiri, bukan tujuan daripada Tuhan di hidup kita agar diberkati, bukan tujuan akhir. Tapi itu hanyalah bonus, harus diingat, harus dicatat, harus digarisbawahi. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah mereka berlipat ganda di negeri itu, sehingga mereka dikatakan memenuhi negeri itu. Lalu ayat yang ke-8, Keluaran pasal pertama. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Jadi artinya cerita Yusuf ini mulai dilupakan, saudaraku, walaupun dia termasuk salah satu pahlawan yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Ini setelah beberapa dekade tentunya. Ayat yang ke-9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Gila betul ini, dahsyat saudaraku. Akhirnya melebihi Mesir mereka, saudara, karena berlipat ganda dengan dahsyat. Lebih besar jumlahnya daripada kita, kata Firaun yang tidak lagi mengenal. Mungkin ini setelah 2 generasi ya dari Yusuf ya. Lalu ayat yang ke-10, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Jadi kita biar paham nih. Saya sebagai
dan saudara sebagai umat Tuhan yang mengalami penebusan, itu ditebusnya dari apa? Dan ditebus untuk apa? Sebab ditebus menjadi apa? Dari apa? Menjadi apa? Supaya menjadi apa? Itu penting. Ini akan dijawab. Saudara mungkin bingung nih, kok jadi apa-apa Pak? Ya apa-apalah. Haleluya. Kita ditebus dari mana? Untuk kemana? Untuk jadi apa? Ya, itu penting. Dan menjadi kayak apa dan seperti apa? Ya. Lalu ayat 10 sekali lagi, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi ayat ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mengajarkan kepada kita, ternyata penebusan itu adalah dari kerja paksa atau perbudakan. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak. Nah ini nih istilah, makin dihambat tapi makin merambat. Nah ini memang orang Kristen. Jadi kalau saudara terus ditekan, terus saudara makin dihambat, itu tandanya kita makin merambat. Karena mengapa kita ditekan? Justru ditekan malah makin meningkat, justru dihambat malah makin merambat, supaya kita tahu bahwa yang membuat kita bisa merambat, kita bisa menjadi meningkat, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Karena dari kekuatan kita nggak mungkin lagi dong, sebab kita udah dihambat, sebab kita sudah ditekan, tetapi bisa merambat, bisa meningkat. Wow, keren. Ini Tuhan ya, biar bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan. Ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudara, segila itu niat jahat daripada Firaun kepada orang Israel yang sudah tinggal di Mesir, di Goshen waktu itu. Nah, dunia ini akan membenci, ingat ya, Mesir itu adalah gambaran daripada dunia. Jadi dunia sangat membenci saudara dan saya tinggal di tempat yang Tuhan sediakan. Dunia sangat membenci kita, sangat tidak menginginkan kita. Setan sangat tidak menginginkan kita untuk tinggal di penggembalaan yang benar. Karena apa, saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Karena setan gak bisa jamah saudara dan saya. Ingat kan? Dalam Wahyu pasal 12, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berdiri di atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang berselubungkan matahari, itu begitu mau dikejar oleh naga merah padam yang bertanduk 7, berkepala 10 dan bermahkota 7, dilarikan ke tempatnya di mana ia dipelihara selama 1 masa, 2 masa. Lalu selanjutnya lagi saudaraku, perempuan itu juga diburu oleh naga itu. Naga itu adalah si jahat, setan, Lucifer. Dia memburu gereja. Ingat bahwa perempuan yang berdiri di atas bulan itu adalah bicara gereja yang sempurna, gereja yang disempurnakan, gereja yang bertumbuh dalam terang Tuhan, yang mulai dari telapak kaki sampai ujung rambutnya dalam terang, kan berdiri di atas bulan. Bulan kan benda penerang di malam hari dan bermahkotakan 12 bintang. Bintang kan juga benda penerang di malam hari dan berselubungkan matahari. Matahari kan terang yang menerangi bumi di siang hari. Jadi ini bicara hidup dalam terang firman.
Semua firman. Ajaran firman yang menjadi gaya hidup saya dan saudara. Lifestyle kita itu udah firman. Firman. Kita cinta firman. Tapi jangan jadi Farisi, karena firman tanpa roh Farisi. Roh tanpa firman perdukunan. Jadi harus balance, seimbang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu akhirnya orang-orang Israel yang ada di Mesir yang diberkati. Jadi diberkati. Kenapa diberkati? Karena tinggal di Goshen. Tinggal di tanah yang disebut tanah yang Tuhan sediakan atau penggembalaan. Ini secara rohani buat saudara dan saya. Kalau kita sudah sampai di tempat yang sudah Tuhan sediakan, kita akan melebihi orang dunia. Makanya dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ada banyak lagi ayat referensinya saudaraku. Tapi dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Keren loh. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu di ayat yang kedua, segala berkat ini. Jadi Tuhan diangkat di atas segala bangsa. Ini langsung kelasnya internasional. Oh, nggak main-main, bukan kelas-kelas lokal saudaraku. Internasional punya. Tapi ingat, itu bukan tujuan akhir. Itu bukan tujuan akhir. Kalau kita tinggal di dalam penggembalaan yang benar, dan kalau kita mau digembalakan oleh firman penggembalaan, itulah firman yang membuat kita hidup melekat pada Tuhan, mampu melepas segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Pertama, mamon. Cinta mamon. Mamonnya nggak salah. Uang nggak salah loh. Harta nggak salah. Justru harta kita harus pakai memuliakan Tuhan. Karena Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Itu buah sulung. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi harta nggak salah. Cuma cinta harta itu yang biadab. Itu yang kurang ajar saudaraku. Cinta uang. Menyandarkan diri kepada kekayaan itu penyembahan berhala. Karena firman Tuhan berkata tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga tidak bisa mengabdi ya kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi nggak boleh ada dua Tuhan di hidup kita. Termasuk juga mementingkan diri sendiri. Jadi ini penting saudaraku. Nanti dalam ibadah Paskah kami juga akan live di YouTube, live di Facebook, tentu Facebook Zaitun Ministry ya, dan juga nanti live di Radio Zaitun Suara Kebenaran. Saya akan berbicara saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara benar-benar merdeka dari penyembahan berhala. Banyak penyembahan berhala nggak hanya bicara soal tradisi nenek moyang. Ya udah pastilah kepercayaan nenek moyang kan jelas itu berhala. Sebab apa? Nenek moyang kita nggak percaya Tuhan. Bagaimana kita bisa mempercayai kepercayaan yang tidak mempercayai Tuhan? Kan aneh, saudara. Kalau saudara masih tak berpegang kepada ajaran turun-temurun, itu berarti saudara menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Kalau lagu Batak yang lagi terkenal itu Merdua Holong. Kalau saudara Merdua Holong, itu tuh lagu itu. Saya mai itu katanya. Saya mai sudi. Ya, sampai dia pun bilang, saya maulah korban. Cukup jadi saya jadi korban. Udah cukup. Tuhan juga akan ngomong kalau kita Merdua Holong. Kalau kita memiliki dua Tuhan, Tuhan juga akan ngomong cukup. Siapa yang mau diduakan? Siapa yang mau diduakan? Nggak ada yang mau. Manusia aja tidak, apalagi Tuhan. Makanya firman penggembalaan akan membuat kita menjadikan Tuhan satu-satunya yang utama. Menjadikan Tuhan satu-satunya yang paling kita nikmati di hidup kita. Wow. Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Makanya Daud berkata, Daud ini yang keren. Makanya kan dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, Daud bilang apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Nanti baca di kitab Mazmur. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Untuk apa?
menikmati baiknya. Jadi Daud itu penikmat Tuhan. Nah, apa ciri-ciri penikmat Tuhan? Penikmat Tuhan itu adalah orang-orang yang senang menyembah. Itu keren habis. Penikmat Tuhan itu adalah orang-orang yang suka duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria. Seperti Maria. Maria kan duduk di kaki Tuhan. Maria dan Marta kan ingat ceritanya, saudara. Marta sibuk bekerja. Itu kata firman. Lalu karena saking sibuknya dia mulai ngiri nih sama Maria. Lalu dia berkata, wow Tuhan, mengapa cuma saya yang bekerja? Lalu Maria enak-enak aja di situ duduk dan nanti tinggal habis duduk dengar firman makan. Sementara saya di sini duduk bekerja. Yesus bilang apa? Marta, Marta. Ya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu dalam Lukas 10 ayat yang ke-41. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Maria adalah penikmat Tuhan. Saudara, sudahkah saudara jadi penikmat Tuhan di zaman sekarang? Kalau saudara menjadi penikmat kerja, penikmat kuliner, penikmat traveling, penikmat uang, penikmat harta, kalau nggak bertobat, tamatlah riwayatmu. Bapak ngancam saya, Bapak menghakimi saya, bukan saya yang menghakimi. Firman yang berkata demikian. Saya ini hanya kan perpanjangan lidahnya Tuhan. Saya ini kan hanya menyuarakan kebenaran. Tamatlah riwayatmu jika Tuhan belum menjadi nikmat dalam hidup kita. Tuhan belum menjadi kebahagiaan utama. Kalau kebanggaan kita dengan naik mobil mewah, kebanggaan kita dengan punya gereja, kalau pendeta ya punya gereja, oke, nggak masalah. Silahkan punya gereja dengan fasilitas high. Tapi itu sekali lagi bukan tujuan. Itu bukanlah puncak kebahagiaan dan kenikmatan kita. Puncak kebahagiaan, kenikmatan kita harus tinggal di hadirat. Kan ada lagu, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang, dadadadadam, saya lupa lirik, haleluya, di hadiratmu ku menang, persembahkan lagu di hadapan tahtamu. Nah, ini dengarang lah ini saudaraku, tapi ya nggak jauh dari konteks lah. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan dahsyat ya. Jadi itu yang disebut dengan firman penggembalaan. Lalu akhirnya lihat si Mesir, lihat si Firaun membuat Israel akhirnya mengalami kesulitan. Nah, setan akan selalu berusaha menarik saudara dari penggembalaan, termasuk saya. Makanya saya bilang, saya pun berjuang terus karena iblis dunia ini menggoda untuk kita bisa keluar dari penggembalaan. Begitu kita puas, ada kepuasan di luar Tuhan, ada kebahagiaan, ada kenikmatan di luar Tuhan. Ada yang lebih nikmat, ada yang bahkan sejajar nikmat, bahagia, kepuasan yang kita miliki di luar Tuhan. Kita sudah penyembah berhala. Nggak perlu harus kejar dulu, ambil dulu pohon beringin atau pohon apa, pergi ke tempat gua-gua untuk nyembah panggil setan, baru saudara disebut penyembah berhala. Enggak. Begitu ada kepuasan di hati kita yang kita sejajarkan dengan Tuhan di luar Tuhan, ada kenikmatan hidup, itu sudah menyembah berhala. Itu sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburuan. Dia mau kita ini menjadi pengantin perempuannya. Maksudnya apa? Supaya di hati kita, di hidup kita nggak ada lagi yang lain selain Tuhan. Karena ada lagi pujian berkata begini, tak ada yang ku ingini selain dirimu, tak ada yang ku banggakan
hanyalah Engkau. Sudah boleh kerja, sungguh-sungguh kerja, hasilkan banyak uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kerjaan dan hasil kerjaanmu jadi nikmat yang bisa menyamai nikmat Tuhan di hidupmu. Begitu kau lebih menikmati pekerjaan dan hasil pekerjaanmu daripada menikmati Tuhan, sudah masuk penyembah berhala. Dalamnya, dalam Tuhan itu cemburuan. Oke, sudah mungkin, wah masa Pak setajam itu? Oke, saya mau bicara kepada saudara. Kalau saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, kalau pasangan kita merasa ada yang lebih menyenangkan pria lain, wanita lain daripada kita pasangannya, gimana perasaanmu? Jujur. Kalau sampai pasangan kita lebih bahagia bersama dengan orang lain daripada kita pasangannya, perasaanmu bagaimana? Padahal kamu selalu berbuat yang terbaik untuk pasanganmu, tapi pasanganmu bahkan mencari yang lebih baik lagi di luar engkau, bahkan menjadikan yang dari luar darimu, dari luar engkau, lebih bahagia buat dia daripada engkau. Kan bahaya. Kita kan cemburu. Cemburu dong. Makanya ada banyak keluarga bercerai karena alasan cemburu. Dengar, Tuhan juga cemburuan. Dia Allah yang cemburu. Jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Oh, ada ayatnya. Jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Itu sebabnya kita harus dengar firman yang benar. Agar apa? Lewat firman itu kita dicetak. Kita dicipta. Kita dijadikan untuk apa? Untuk memahami, untuk mengerti, menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di hidup kita yang berkuasa. Dan saya mau beritahu, Tuhan itu bukan berarti egois banget dong Tuhan, maunya dia aja, kita nggak boleh yang lain. Saya mau beritahu, Tuhan nggak egois. Tuhan tahu yang lain itu KW kaleng-kaleng. Kebahagiaan di luar Tuhan, kenikmatan di luar Tuhan, sukacita di luar Tuhan, kesenangan di luar Tuhan, kebanggaan di luar Tuhan, itu semua semu. Itu semua omong kosong. Nggak jaminan. Hanya dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Ini saya mau beritahu, saudara mau sebahagia apapun, makanya lihat saudaraku, berapa banyak para artis yang mati bunuh diri. Kurang bahagia apa? Tiap hari muncul di TV, dipuja-puja orang. Berapa banyak konglomerat yang mati bunuh diri. Berapa banyak para pejabat yang kita pernah dengar yang mati bunuh diri. Dan berapa banyak orang yang menurut dunia ini kayaknya nggak ada kurangnya, tetapi ternyata nggak bahagia. Mereka tinggal di rumah mewah nggak bahagia, naik mobil mewah juga nggak bahagia. Saudaraku, saya pernah melayani satu keluarga di Bali, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Wih, saya waktu masuk ke rumahnya luar biasa. Wow, pokoknya bukan cuma kaya banget, saudaraku. Yaitu bisnis ya, kalau dia bisnis itu dengan wow, udah keren lah. Dia waktu itu dengan bangga bilang, wah Pak, saya mah dengan menteri ini itu biasanya relasi bisnis saya, katanya. Wow. Dengar itu saudaraku yang ngasih Tuhan, wow, saya agak sedikit wow, keren juga ini. Dan saya lihat rumahnya mewahnya bukan main. Tapi saya tahu, saya diundang ke sana untuk mendoakan beliau. Karena apa? Nggak bisa tidur. Tidur aja nggak bisa. Rumah semewah itu, mungkin tempat tidurnya mungkin harga puluhan juta ya. Nggak bisa aja ratus juta. Pun juga nggak bisa menjamin dia bisa tidur nyenyak. So, apa yang terjadi? Ya, saya sampaikan firman Tuhan, ya singkatnya begitulah. Dan selanjutnya saya juga nggak tahu lagi kabarnya seperti apa. Tapi yang saya mau bagikan saudara, bahwa ternyata
semua yang diberikan oleh dunia ini, semua yang berasal dari dunia ini, kemewahan, itu nggak akan pernah bisa memberi jaminan dalam hidup saya dan saudara selain Tuhan. Kenapa saya berani ngomong gini? Saya bukan cuma keluar-keluar di sini kayak tukang obat, saudara. Enggak, no. Saya ngalami. Saya ngalami dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Saya sudah 26 tahun jadi gembala. Saya ngalami berkat Tuhan, saya ngalami. Tapi saya baru ngalami 6 tahun terakhir ini. Bagaimana hidup itu benar-benar dahsyat ketika Tuhan sudah menjadi pusat kenikmatan, pusat kebahagiaan kita, pusat sukacitanya. Oh, pokoknya kalau orang Karo bilang, saya suka kalimat ini, lah terkatakan. Orang Karo bilang nih, lah terkatakan. Kalau orang tua bilang, tak terhatahon. Luar biasa. Gak terkatakan, saudaraku, melampaui segala akal. Bukankah firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu bukan cuma tertulis di Alkitab. Itu harus jadi pengalaman hidup kita. Itu memang harus kita alami. Saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun belum masih percikan-percikannya lah. Bayangin, percikannya aja sudah lah terkatakan. Dahsyat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi nih, nggak habis-habis nanti ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kembali lagi bahwa tanah Goshen, tempat penggembalaan, membuat kita melebihi dunia ini. Nah, orang yang digembalakan itu adalah orang yang mendengarkan firman dengan benar dan melakukannya dengan setia. Maka Tuhan akan angkat melampaui bangsa-bangsa. Langsung kelasnya internasional. Lalu apa yang terjadi? Segala berkat ini. Jadi kita nggak perlu kejar berkat. Berkat yang kejar kita. Haleluya. Saya melihat saudaraku pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan saya selama 26 tahun. Saya masih ingat betul krisis tahun 98. Krisis 98, saudaraku. Orang wow. Rupiah saat itu sudah sampai 17.000 per dolar Amerika. Ya, justru saat itulah kami melihat. Justru di saat itu, di 98 itulah kami mengalami berkat Tuhan luar biasa. Saya bisa beli sound system, saya bisa lengkapi peralatan ibadah kami, dan saya waktu itu terkagum-kagum sama Tuhan. Luar biasa. Dan saudaraku, sekarang pun sedang krisis nih. Saya nggak tahu nih rupiah ke dolar Amerika. Saya dengar-dengar nih Menteri BUMN sudah mungkin puncak-puncaknya nanti sampai 20.000 per dolar Amerika. Gila. Mungkin sekarang saya nggak tahu. Saya dengar sudah sampai 16 atau 16 ke 17.000 ya. Nggak tahu nanti terus masih meningkat lagi nih, kita doakanlah. Kiranya Tuhan berkemuran. Tapi Indonesia harus bertobat. Kita harus bertobat. Ya, kalau tulah ini mau berhenti. Hei bangsa Indonesia. Ayo pejabat-pejabat, ayo berhenti pikiran duit aja melulu dipikirin, saudara ya. Bertobat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita bertobat, ya, tulah akan berhenti, ya. Saudaraku, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Dalam 2 Samuel pasal 24, saudara, ya, dalam kerajaan Daud pernah terjadi tulah yang selama 3 hari loh, saudara. Lalu itu memakan korban sampai 70.000 orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi yang menarik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam ayat yang ke-25, ketika tulah itu terjadi, bayangkan, itu dalam satu bangsa loh ya. Sekarang virus corona makan korban berapa? Itu udah dunia. Itu belum sampai lah, mungkin sampai masih puluhan ribu ya. Tapi kalau dalam 2 Samuel pasal 24, nanti saudara baca semuanya ya, bahwa di situ dikatakan ada 70.000 lebih dari orang Israel hanya dalam tempo 3 hari karena penyakit sampar. Berarti ini lebih gila, lebih parah dari corona. Itu karena Tuhan murka kepada orang Israel.
Sehingga Tuhan lepas penyakit sampar. Tuhan juga sedang murka sekarang dengan penduduk bumi ini. Karena apa? Dosa Sodom dan Gomoranya, dan dosa zaman Nuhnya di situ. Dosa apa zaman Nuh? Kawin mengawinkan, perselingkuhan. Sekarang mah orang selingkuh bangga. Sekarang orang jadi homo bangga, jadi lesbi bangga. Tunggu tanggal mainmu nggak bertobat. Oh, bukan ngancam. Memang kamu sedang ada di ujung maut kalau nggak bertobat. Nah, kalau nggak diperingatin dari sekarang, bagaimana lu mau bertobat? Saudara, ini yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal 24. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, lalu akhirnya Tuhan lepas penyakit sampar. Lalu apa yang membuat mereka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lepas dari penyakit sampar? Perhatikan saudara, dalam ayat 25 2 Samuel pasal 24. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tuhan mendengarkan doa dari bangsa itu, dari negeri itu, dan Tuhan berhenti menulahi mereka. Haleluya. Tuhan berhenti menulahi mereka. Saudara, karena apa? Ada pertobatan. Saudara mau diselamatkan? Saudara mau kebal terhadap virus corona? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kebal karena Tuhan ya. Karena pemeliharaan Tuhan. Kebal karena Tuhan yang lindungi kita. Nah, orang mati aja bangkit. Dahsyat saudaraku. Ya, dahsyat saudaraku. Makanya mari saudaraku yang ngasih oleh Tuhan, tobat. Tobat saja. Nggak peduli dosa semerah apapun dosa kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kain germeji dan merah seperti kain kesumba, kalau engkau bertobat, merendahkan hati, hancur hati, remuk jiwamu, menyesali dosamu, Tuhan akan ampuni. Karena kasihnya jauh lebih besar daripada dosamu. Asal jangan mempermainkan Tuhan. Asal jangan mempermainkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang kembali saudaraku, bahwa Israel ditebus Tuhan karena terjadi perbudakan. Apa? Perbudakan dalam hal pekerjaan. Sekarang juga itu terjadi kan saudaraku. Ya, termasuk perbudakan dosa. Sekarang kan banyak orang diperbudak kerja. Saya pelayanan saudaraku ke beberapa negara, dan ketika saya ada di sana, mereka bilang gini, Pak, di sini ibadah tidak ada selain hari Sabtu dan Minggu. Oh, saya bilang, kenapa? Kalau di Indonesia, ada ibadah Senin ada, apalagi kami. Saya bilang, kami di Bali G ada ibadah hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Sabtu, Minggu lagi. Boleh dikatakan tiap hari kami ibadah. Oh, mereka bilang, oh enggak, kalau di sini enggak, kita semua sibuk. Orang bangga sibuk. Ya, kalau kita lihat dalam Matius pasal 22, ketika undangan perkawinan itu saudaraku disampaikan, ya, dan itu undangan perkawinan kan gambaran daripada undangan Tuhan bagi kita. Artinya bahwa kita gereja Tuhan akan menyatu dengan Tuhan itu bagaikan dalam perkawinan dalam Matius pasal 25. Mempelai datang, songsonglah dia, kan begitu di dalam ayat yang ke-6. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan dalam hubungan pernikahan. Betapa kuatnya, betapa eratnya. Dua jadi satu. Itulah antara gereja dan Tuhan. Wah, keren. Seperti kepala dan tubuh menyatu. Jadi kalau kita udah menyatu dengan Tuhan, makanya ada ayat dalam Roma pasal 8. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Wow, corona. Asal jangan mencemai Tuhan. Jangan pula, oh corona kecil. Lalu saudara salaman dengan semua orang yang nggak peduli. Ya kayak apa gitu loh. Kayak si Panggaron gitu loh. Ya, itu namanya mencemai Tuhan. Kita memang akan dipelihara Tuhan. Kita memang akan dijaga Tuhan supaya jangan tersandung. Tapi jangan sengaja lompat. Sama seperti waktu iblis mencobai Yesus yang ada di padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Ya, dan ada tertulis tentang engkau akan ditatang, malaikat akan datang menatang kakimu sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Itu memang benar ayatnya, tapi jangan sengaja dong. Ya, sedapat mungkin cuci tangan, ikuti saja semua aturan social
distancing oke, dan semua hand sanitizer juga oke, semua kita praktekkan saudaraku yang kasih oleh Tuhan ya. Tetapi kalau memang, jika memang tidak bisa, tidak dibutuhkan, harus kita mendoakan orang, kita harus tolong orang, kita percaya ada Tuhan yang bela kita. Wow, keren, dahsyat, luar biasa. Nah, jadi dari perbudakan ini, jadi perbudakan, jadi hati-hati, jangan lagi hidup kita diperbudak. Nah, orang Israel saat itu, mereka harus kerja untuk makan. Itu perbudakan itu. Jadi kalau kerja hanya untuk makan, kerja untuk perut. Firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, makanan itu untuk perut, dan perut itu untuk makanan. Dan dua-duanya akan dibinasakan. Sekali lagi, makanan itu untuk perut. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 13. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut. Perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ini ya, dalam ayat ini. Kalau dikupas dalam ini nggak bisa dibahas, saudaraku. Ya, jadi makan untuk perut. Jadi kalau kita kerja hanya untuk makan, itu bahaya. Jadi kita ya harus kerja Pak supaya makan. Harus kerja supaya makan. Ya memang. Tapi ingat, kita enggak untuk makan saja kerja, enggak. Kalau untuk makan saja kerja, kita sudah kehilangan destiny hidup kita. Kita sudah terjebak, kita udah percis seperti orang Israel yang sedang dalam perbudakan, belum mengalami penebusan. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita, oh Tuhan, aku udah ditebus ini Paskah. Enggak. Kalau kita sungguh mengalami Paskah, maka kita tidak lagi kerja untuk makan. Walaupun memang kita akan makan karena kita kerja. Karena dalam firman Tuhan berkata, jika orang tidak bekerja, janganlah ia makan. Itu ada ayatnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tapi ingat, kita nggak hanya untuk makan bekerja. Kalaupun kita makan, supaya kita makan untuk Tuhan. Agar apa? Lewat makanan yang kita makan, kita sehat. Sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melayani Tuhan. Karena dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, termasuk untuk diri sendiri. Jadi kalaupun saya pakai pakaian yang rapi, kalaupun saya wangi, kalaupun saya harus merawat tubuh saya, itu bukan untuk saya, agar saya dapat melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Agar saya dapat melayani Tuhan dengan pakaian yang bagus, tidak menjadi sandungan pada orang lain. Nah, begitu saudara. Jadi semuanya berorientasi pada Tuhan, berpusat pada Tuhan. Wow, keren. Jadi Tuhan akan jadi pusat sentral hidup kita. Dia akan menjadi pusat hidup kita. Dia menjadi segalanya bagi kita. Nah, itu tujuan penebusan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan saudara. Ketika Boas membeli semua milik Naomi, saudara, tujuannya apa? Untuk menjadikan Ruth, menantu Naomi, menjadi istrinya. Jadi membeli semua milik Naomi, itu disebut istilah menebus. Kalau kita lihat di dalam kitab Rut pasal 4. Nah, saya akan akhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, sudah jam 7 lewat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nggak terasa waktu berjalan terus, ya. Di dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-8, karena memang Boas adalah kaum yang wajib menebus Rut, karena Naomi sudah sangat tua, nggak mungkin lagi, jadi menantunya lah yang akan ditebus oleh Boas. Dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, lalu penebus ini penebus pertama, ternyata masih ada penebus yang lebih berhak daripada Boas. Jadi ternyata Boas itu adalah penebus kedua. Jadi kalau penebus pertama tidak melakukan kewajibannya, maka Boas lah yang akan maju. Kurang lebih begitu. Nah, ketika penebus pertama itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya.
Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek, ini suami Naomi, dan segala milik Kilion dan Mahlon, ini anak-anak Naomi, ya, aku beli dari tangan Naomi. Nah, perhatikan. Ingat tadi di dalam ayat 8 ada kata menebus. Kata menebus juga setelah di dalam ayat yang ke-9 beli. Kalau kita kaitkan ini dengan 1 Petrus pasalnya yang pertama, firman Tuhan berkata ayat yang ke-16, 17, 18, ya khususnya di ayat 17, 18 kalau saya nggak salah, firman Tuhan berkata kamu telah ditebus, ya. Dan di dalam ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda, yang tak bercacat. Ia telah dipilih. Nah, kalau di ayat sebelumnya dikatakan dibeli, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Jadi membeli dengan menebus itu dua kalimat tetapi pengertiannya sama menurut ayat ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ayat yang ke-10, juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya tadi dalam 1 Korintus 7 sudah bisa catat, 1 Korintus 7 ayat 23, bahwa kita ini telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, jadi dibeli dengan darah anak domba Allah dalam istilah 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kaitannya beli dan tebus, dan ternyata untuk menjadikan Rut istri. Jadi tujuan penebusan itu adalah menjadikan Rut istri, bukan hanya sekedar membebaskan milik Elimelek, Mahlon, dan Kilion, tetapi tujuan utamanya menjadikan Rut mempelai Boas. Ingat, jadi kalau saudara dan saya ditebus, bukan hanya supaya kita bebas dari perbudakan dosa, baru supaya kita merdeka dari dosa, lalu kita bisa menikmati tanah Goshen. Amin. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya engkau dan aku melekat dengan Tuhan. Wow. Saya kalau udah bicara melekat dengan Tuhan, terkatakan. Dan itu luar biasa. Karena dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata, siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, ia menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Keduanya menjadi satu daging. Lalu ayat 17, tapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, satu roh. Satu roh. Wow. Itu keren. Jadi ketika kita menjadi satu roh dengan Tuhan, gambarannya satu tubuh di bumi. Gambarannya satu tubuh di bumi. Dan satu tubuh itu hanya ada pada suami dan istri. Tetapi di dalam roh, makanya tubuh itu masih terbatas. Nah, kalau udah roh, tanpa batas. Makanya kalau saudara dan saya masuk kepada keintiman dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, kita akan nikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita akan nikmati sukacita yang melampaui segala akal. Kita akan nikmati kebahagiaan. Kita nggak butuh lagi penghiburan dari dunia. Udah nek. Nggak butuh lagi kenikmatan yang ditawarkan dunia. Nek. Nggak nyambung lagi kebanggaan yang ditawarkan oleh dunia. Bukan itu lagi. Bukan lagi aksesoris kita yang membuat kita berbangga ria. Mobil mewahnya, rumah mewahnya, jabatannya, pengalaman keliling dunianya. Bukan itu lagi. Tetapi Tuhan. Haleluya. Makanya Daud berkata, pemazmur berkata di kitab Mazmur, tak ada yang kuingini di sorga selain Engkau. Dan selain Engkau, tak ada yang kuingini di bumi. Hanya Kau milikku,
di surga. Dan dengan kata lain gini, ke surga pun kau yang kucari. Dan aku ke surga. Bukan hanya supaya ingin terlepas dari neraka. Aku ke surga. Bukan supaya aku jangan menderita di bumi dan jangan menderita di neraka. Tapi aku ke surga. Ingin ketemu engkau. Dan kalau nggak ketemu engkau di surga, mendingan aku nggak ke surga. Pokoknya kau di mana berada, di situ aku ada. Dalam Mazmur 73 ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Wow. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Dahsyat ya. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam ya, dalam. Maka saya bilang tadi, maaf nih, ini jangan disalah mengerti ya. Ya, kalau dalam hubungan nikah, saudaraku, ya, puncaknya itu adalah di dalam hubungan suami istri. Dan itu ada nikmat yang luar biasa. Dan kalau itu ada nikmat, itu masih terbatas loh, karena masih daging, masih tubuh. Tapi akan ada lagi persekutuan yang lebih dahsyat, melampaui semuanya. Itulah persekutuan roh. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Ini yang disebut sebagai keintiman dengan Tuhan. Inilah hidup Henok. Ini hidup Henok dalam Kejadian pasal yang kelima. Ya, kalau saya nggak salah itu. Dan juga ini hidup daripada Nuh di Kejadian pasal 12. Dia bergaul dengan, kata bergaul dengan Allah itu intimacy. Intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Nah, penebusan itu tujuannya supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, bukan lagi kerja untuk makan. Makanya saudaraku, dalam kitab Amsal berkata, ya, Amsal yang ke-22 ayat yang ke-10, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Karena susah payah itu kutuk. Ingat kan di dalam kitab Kejadian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasalnya yang ke-5, ketika manusia berdosa dan akhirnya tanah pun dikutuk sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata, dengan susah payah, dalam Kejadian 3 ayat 17, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu, nafkahmu. Jadi kalau susah payah kerja itu kutuk. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kita tetap kerja habis-habisan, kerja sungguh-sungguh, maksimal. Tetapi saudaraku, kita akan lihat Tuhan akan buka jalan. Kalau kita ngerti dari mana kita ditebus, untuk apa kita ditebus, dan apa tujuan penebusan itu. Tujuan penebusan itu intim dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Ini tujuan penebusan. Dan dari mana kita ditebus? Dari perbudakan. Agar kita tidak hidup lagi hanya untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi kalau kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dalam hidup ini, kita sedang tersesat. Kita belum memiliki tanda darah. Kalau nggak ada tanda darah, malaikat maut siap menjemput. Karena ingat dalam Keluaran pasal 12, ada korban Paskah, ada domba Paskah, dan harus disembelih, dan darahnya harus dioleskan pakai hisop di ambang pintu rumah orang Israel dan juga di dalam kedua tiang pintunya. Agar apa? Ketika malaikat maut yang akan membantai semua anak sulung menjelajahi Mesir, maka Israel akan terproteksi sempurna. Nah, kalau saudara dan saya ingin selamat di hari-hari yang jahat ini, miliki tanda darah. Maka saya pernah buat status di Facebook, kalau air dan sabun saja sanggup membuat virus corona mati, apalagi darah Yesus. Lalu saya bilang begini, pertanyaannya, kita punya tanda darah enggak? Lalu saya buat kalimat, pikir. Ya, ada tanda darah enggak? Kalau ada tanda darah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, maka kita enggak hidup lagi untuk diri sendiri. Kita enggak hidup lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi kita hidup untuk Tuhan. Kita jadikan Tuhan segalanya. Dan itu gak gampang. Menjadikan Tuhan segalanya. Satu roh dengan Tuhan. Kita harus rela dilucuti dari segala sesuatu yang kita miliki, yang kita nikmati dari dunia ini. Ya kan, kalau masih ada yang mempertahankan yang berasal dari dunia ini,
gak akan pernah bisa melekat sama Tuhan. Harus rela, apapun itu. Apapun, apa yang kau paling nikmati yang berasal dari dunia ini. Kalau belum rela dilepaskan dari sana, kau gak akan pernah bisa nyatu dengan Tuhan. Makanya apa kata Alkitab? Mencari kerajaan surga itu seperti mencari harta terpendam dan seperti mencari mutiara yang berharga. Ketika apa? Ketika menemukan harta terpendam itu, saudara, dia jual semua miliknya. Lalu dia beli ladang itu. Lalu dia miliki. Itu kerajaan surga. Jadi artinya saudara harus rela lepas dari segalanya. Makanya Tuhan bilang kepada Abraham apa? Tinggalkan sanak saudaramu. Putus silsilah. Tinggalkan rumah bapamu. Putus warisan. Tinggalkan tanah kelahiranmu. Lepas semua. Jadi Abraham itu bagaikan sebatang kara, seorang diri di negeri lain. Begitupun saya dan saudara di dunia ini. Negeri lain itu dunia ini. Kita harus siap antara hanya kita dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Wow. Dahsyat. Kalau engkau belum bisa sendiri dengan Tuhan, makanya Tuhan paksa stay at home. Tuhan paksa sekarang, saudara. Agar apa? Kita gak bisa lagi sibuk kerja kayak yang biasa. Gak bisa lagi kelapu tuak, ngobrol di kafe, ketemu teman. Seperti biasanya, sekarang dipaksa tinggal di rumah. Sebenarnya Tuhan mau tahu apa yang mau Tuhan inginkan dari kita sekarang. Tuhan mau kita sendiri dengan Dia. Tuhan paksa kita dari rumah sekarang. Agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Agar korban penebusan Paskah itu sungguh kita alami dalam hidup kita. Wow. Saudara, saya rasanya susah mengakhiri pemberitaan firman pagi hari ini. Karena ini lifestyle saya yang saya bagikan. Hidup saya. Saya rindu saudara tangkap dan alami itu sekarang. Baik pendengar radio Zaitun Suara Kebenaran dimanapun sudah berada, dan semua umat Tuhan ya. Jangan kesempatan, ini dari nonton TV, main game segala macam. Waspada karena ini hari-hari yang singkat, ini hari-hari yang jahat. Kalau sudah nggak ngerti kehendak Tuhan di sini, selesailah, tamatlah riwayatmu. Mohon maaf kalau saya ngomong begini bukan nakut-nakutin, karena memang saya udah tahu kau akan jatuh ke jurang, dan kalau saya nggak beritahu, saya akan berdosa. Jadi kalau kau tetap jalan ya silahkan, itu hakmu. Tapi saya bebas dari hutang darah. Saya mengasihi saudara. Ayo umat Tuhan, jemaat Zaitun yang ada di Parapat, di Medan, yang ada di Binjai, yang ada di Lubuk Pakam, yang ada di Samosir, yang ada di Porsea sekitarnya, yang digembalakan di Porsea, di Balige, dan juga di Siborong-borong. Ayo, dan juga semua umat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi saudara, saya juga mengasihi saudara. Doa saya untuk saudara, biar kita semua terus dikiring untuk semakin melekat sampai ke puncak hatinya Tuhan. Oh, we love you all. Saya mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saudara, kalau 3 hari yang lalu ada beberapa pernyataan nubuat, Tuhan sembuhkan ada gangguan di kepala, kanker otak, dan juga lutut di sebelah kanan saudaraku, dan ada beberapa yang Tuhan sembuhkan. Kemarin saya mohon maaf karena langsung saya matikan live Facebook. Tetapi begitu saya beri kesempatan, karena waktu 2 hari yang lalu saya tidak kasih kesempatan untuk para pendengar untuk berinteraksi dengan kami di studio. Tapi kemarin saya kasih kesempatan untuk 3 orang, dan ternyata mereka langsung masuk dan bersaksi. Nah, salah satunya di Samosir itu sudah seminggu rebah karena lututnya sakit, engselnya sakit, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan dia bersaksi, dan sekarang dia sudah bisa berlari. Dan kemarin dia bersaksi, ini live, ini juga masih live loh radio, dan seluruh pendengar radio kan dengar itu kemarin. Dan ini juga saya mau bagikan kepada semua yang ikut streaming di Facebook. Dan juga ada satu lagi seorang ibu, sudah janda dari daerah Parsuburan, sudah diperiksa ke dokter, bahkan sudah ke Medan. Dia bersaksi bahwa dokter memperkirakan bahwa itu ada gejala kanker otak, ya. Dan dia sudah lama sekali terus mengalami pusing sakit di kepalanya, tapi dia bawa ya karena memang karena keadaan ekonomi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia hanya berserah. Dan kemarin dia bersaksi, dan mungkin masih dengar ya sekarang Opung Kesia ya, Opung Kesia ya, dia kemarin bersaksi sampai menangis, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa dia sudah disembuhkan Tuhan ya. Dan dia
tinggal agak masuk ke dalam, tapi puji Tuhan Radio Zaitun Suaraku Penahanan 105,8 FM bisa menjangkau mereka ada di pedalaman persuburan sana, sehingga mereka mengalami Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, sekali lagi, mujizat kesembuhan itu bukan tujuan, itu cuma bonus. Asal dan jangan puas, oh udah ada mujizat, udah selesai udah. Karena bukan tujuan kita untuk mujizat, tujuan kita adalah intimacy with God, intim dengan Tuhan, intim bersama Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita harus sampai ke situ. Ya, kalau tidak, ya kita akan terhilang, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari, ya, saya juga percaya hari ini Tuhan akan sembuhkan saudara. Saya percaya hari ini Tuhan akan melawat saudara. Hamba-hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami impartasi roh hari ini. Saya percaya impartasi roh akan terjadi. Saudara tangkap dengan iman. Pengurapan itu bisa menular, lebih kuat tularannya daripada virus corona. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah bisa cek di Facebook Zaitun Ministry sampai hari ini itu masih ada. Kami pernah fellowship di Medan, saudaraku, dan selama dalam khotbah sampai akhir khotbah, saya tiba-tiba dapat kesan dari Tuhan bahwa ada seorang wanita sedang bermasalah dengan rahim, dan itu saya dengar jelas Roh Kudus beritahu, dan tapi saya masih coba menahan, dan saudaraku, dan setelah mau mengakhiri khotbah Tuhan bilang pendarahan. Saya nggak pikir bahwa ada hubungannya antara rahim dengan pendarahan, dan saya nggak bisa tahan lagi. Sebelum saya doa penutup, saya bilang begini, saudara, siapa di antara kita di sini yang ada sakit di bagian rahim dan pendarahan? Tuhan katakan kau sudah disembuhkan. Bukan saya menyembuhkan, ini bukan tujuan utama, ini bonus. Lalu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, seorang wanita, seorang ibu angkat tangan, dan akhirnya kami dengar beritanya, saudaraku, dan ternyata untuk ibadah itu saja, selama ibadah itu, mohon maaf, dia mengganti pembalutnya sampai 6 kali karena pendarahannya sudah sangat akut. Dan dia adalah seorang bidan, saudaraku. Dokter sudah menyarankan bahwa rahimnya harus diangkat, tapi dia tidak mau, dia minta supaya Tuhan sendiri yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan itu ada sampai sekarang, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nanti juga kalau perlu saya bisa live dia bersaksi kepada saudara. Itu bukan rekayasa ya, itu bahaya saudara kalau kita rekayasa mujizat. Tuhan jauhkan, dan ingat, ini bukan untuk supaya populer, enggak. Tuhan jauhkan itu, dan ini Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang muliakan dan dimuliakan. Dan sudah tahu apa yang terjadi? 3 hari kemudian ibu ini sembuh total sampai sekarang. Dan hal yang sama juga saya rasakan pada pagi hari ini. Ada seorang wanita yang bermasalah di rahim. Saya juga nggak tahu apakah itu disertai pendarahan yang akut, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya rasakan hari ini ada ada yang bermasalah di rahim. Ini kesan yang Tuhan, yang Roh Kudus berikan di hati saya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Saudara mungkin ragu, kok Bapak ini kayak dukun. Saudara bisa cek di YouTube kami. Ini adalah warna ibadah kami. Dan ada banyak Tuhan sembuhkan, saudaraku, ya. Ada banyak yang Tuhan sembuhkan. Tapi ingat, kesembuhan bukanlah tujuan akhir, dan kesembuhan ini bukanlah segala-galanya. Oh, kalau udah enggak, ini Tuhan yang kerjakan, dan ini hanya Tuhan buat untuk meneguhkan firman-Nya. Jadi intinya adalah kita nangkap firman itu. Dan saya merasakan ada seorang wanita yang bermasalah di rahim, dan Tuhan juga sedang sembuhkan engkau. Ya, saya lebih kuat merasakan ini ada di yang ikut streaming di Facebook. Ya, bisa saja juga ada di pendengar radio, tapi saya lebih kuat merasakan ini ada yang streaming di Facebook. Yeay, haleluya. Penyakit jantung juga sedang Tuhan sembuhkan. Ada gangguan pada jantung sedang Tuhan sembuhkan. Ada gangguan pada ginjal sedang Tuhan sembuhkan. Oh, saya merasakan pengurapan kesembuhan sedang mengalir. Pengurapan kesembuhan sedang mengalir. Yes, saya merasakan itu kuat. Sekarang asam urat sedang disembuhkan. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasanya. Aku lepaskan Roh Kudus. Aku lepaskan api Tuhan. Aku lepaskan kuasa mujizatnya. Karena tertulis dalam firman Allah, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kami lepaskan berkat Allah. Kami lepaskan mujizat Allah. Kami lepaskan roh pengenalan Allah. Kami lepaskan ketujuh roh Allah. Kami lepaskan api kebangunan rohani. Kami
yang berkuasa. Terima itu dalam nama Yesus. Saya merasakan kuat Tuhan sedang bekerja menjamah di bagian dada, di jantung. Tuhan sedang bekerja sekarang. Tuhan sedang sembuhkan engkau sekarang. Yes. Amin, amin.